teman-teman, bertemu lagi dengan kakak dari langit Nimole. Kali ini kakak akan bercerita mengenai petualangan Nimole di kebun durian nenek yang luas dan keajaiban kecil yang terjadi di sana. Yuk kita dengarkan kisahnya bersama-sama. Nimole dan kebun durian nenek. Pagi itu, Nimole bangun dengan penuh semangat. Hari ini, dia akan pergi ke kebun durian Niang di Singaraja. Kebun yang selalu ia bayangkan seperti hutan kecil milik keluarganya. Karena kebun itu luas sekali. Nimole harus menaiki mobil jeep Kakyang untuk mengelilinginya. Niang adalah panggilan di Bali untuk nenek ya teman, dan Kakyang untuk kakek. Begitu sampai di kebun, angin yang hangat menyambutnya dengan wangi khas durian. Niang rupanya sudah selesai memanen kelengkeng. Banyak sekali panen hari ini. Nimole mengambil segenggam penuh kelengkeng dan memakannya dengan lahap. Wow, manis sekali. Niang dengan bersemangat mengajak Nimole berjalan-jalan melihat buah apa lagi yang bisa dipanen. Nimole menunjuk ke arah beberapa pohon yang sedang berbunga lebat. Pohon apa itu Niang? Bunganya banyak sekali. Oh, itu pohon kelengkeng Mole, jawab Niang. Semua itu membuat Nimole merasa seperti memasuki kerajaan buah-buahan. Selain pohon durian yang tinggi-tinggi, ada juga pohon kelengkeng, manggis, duku, rambutan, alpukat, dan lemon. Oh iya teman-teman, ada pohon rambutan Papua juga loh. Rambutan Papua terkenal dengan nama matoa. Di sebelah pohon flamboyan, ada garase. Garase adalah garasi ya teman. Nimole melihat mobil jeep antik milik Kakyang. Mobil itu warnanya hijau tua, bannya besar, dan selalu membuatnya merasa seperti seorang petualang hutan setiap kali ia naik ke dalamnya. Nanti kita keliling kebun pakai jeep ini ya, kata Kakyang yang sedang mengotak-ngatik mesin mobil sambil tersenyum. Nimole langsung mengangguk dengan mata berbinar. Tak lama kemudian Niang memanggilnya. Mole, bantuin Niang panen biu nae. Pisang adalah biu dalam bahasa Bali teman-teman. Mereka berjalan ke deretan pohon pisang yang daunnya lebar-lebar hingga seperti payung raksasa. Niang membawa sabit kecil dan mengajari Nimole memilih tandan pisang yang sudah siap dipotong. Dengan hati-hati, Niang menurunkan satu tandan besar. Lalu Nimole membantu menata buah-buah pisang di keranjang rotan. Sambil bekerja, Niang berkata pelan, biu seperti teman baik manusia. Semua bagiannya berguna. Daunnya bisa jadi bungkus makanan, buahnya dimakan, dan batangnya pun bermanfaat. Mole tahu tidak, sayur ares yang biasa kita makan terbuat dari batang pisang. Sama seperti pohon kelapa, dari akar sampai daun, semua bisa membantu kehidupan kita. Nimole mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Ia memandangi pohon pisang itu dengan kagum. Seolah baru tahu bahwa pohon sederhana itu bisa digunakan untuk banyak hal. Saat mereka selesai memanen pisang, tiba-tiba terdengar
suara kecil dari balik gudang kebun. Suaranya mirip seperti tangisan lembut. Nimole dan Niang mendekat pelan-pelan, mencari sumber suara tersebut. Betapa terkejutnya mereka ketika menemukan anjing kebun milik Niang baru saja melahirkan. Ada beberapa anak anjing kecil yang badannya mungil, matanya masih tertutup. Ada yang berwarna coklat dan satu berwarna hitam. Anjing induknya menjilat-jilat anak-anaknya dengan penuh kasih. "Wah, Niang, lucu sekali," seru Nimole sambil menutupi mulutnya karena terlalu gembira. Niang tertawa kecil. "Suksume, Hyang Widi, hari ini bukan cuma panen pisang, tapi juga panen kebahagiaan," ucap Niang penuh syukur. Suksume Hyang Widi adalah ucapan terima kasih kepada Tuhan. Nimole duduk di samping Niang, memperhatikan anak-anak anjing itu bergerak mencari susu ibunya. Gemes banget. Lalu Niang pergi ke dapur menggoreng pisang. Walaupun sudah berumur 70 tahun, Niang dan Kakyang sangat kuat dan sehat. Pasti karena mereka tidak malas bergerak ya teman. Ibu membantu nenek di dapur menyiapkan makan siang. Nimole sebentar menemani Kakyang ngobrol di garase, lalu pergi memetik bunga yang ada di sekitar garase. Masih ingat kan teman-teman? Garase adalah garasi. Lalu tak lama kemudian terdengar suara ibu. "Nimole, Mai, makanan sudah siap." Mai artinya kemari ya. Lalu Nimole, Kakyang, Niang, dan ibu makan bersama di balai di samping rumah. Nimole makan lahap sekali. Niang memasak ayam goreng kesukaannya. Sedap. Menjelang sore, Kakyang mengajaknya naik jeep antik berkeliling kebun. Dari atas jeep, Nimole melihat pohon-pohon durian menjulang tinggi seperti penjaga hutan, dan burung-burung kecil ramai berterbangan. Malam itu Nimole cepat pergi tidurnya. Ia tidak sabar ingin menceritakan apa yang dia alami hari ini kepada teman-temannya besok di sekolah. Karena di kebun durian nenek semua hal bisa terjadi. Bahkan sebuah keajaiban kecil. Teman-teman tahu apa keajaiban kecil itu? Ya, benar. Bayi-bayi anjing yang baru lahir itu. Selesai. The end. Nah, sampai di sini dulu kisah Nimole hari ini teman-teman kecilku. Kita akan bertemu lagi di cerita lainnya. Bye-bye.